wilayah RT 03 RW 03 Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang dinamai sebagai Kampung Jimpitan KB2. Sebutan ini berawal dari kesuksesan warganya dalam mengubah lahan rawa menjadi lahan hijau nan asri. Kampung ini juga dilengkapi beberapa fasilitas umum seperti musola, ruang baca, balai warga, sekretariat, sarana olahraga, panggung kreatif dan inovatif, kelompok wanita tani dan lainnya. Nah, Jimpitan itu sendiri sebenarnya kepanjangan dari jadi indah, membutuhkan perjuangan istiqomah, Tuhan akan ngabulkan. Nah, kabitunya kompak berbagi berkah. Nah, bila mana di suatu wilayah atau daerah itu sudah terajut suatu kerukunan, persatuan dan kesatuannya, insya Allah untuk membangun suatu keadaan yang lebih baik, kemaslahatan yang lebih baik, insya Allah Allah pun akan memberkahi semua perjuangan itu. Karena segala sesuatunya tanpa ada perjuangan dari hal yang kecil nggak bisa menjadi hal yang besar. Jadi dari hal yang kecil itulah kita bareng-bareng, guyub rukun, berjuang sama-sama membangun suatu hal yang besar untuk kebaikan bersama. Karena disitulah nilai-nilai luhur kita, bangsa kita. Nah, di sini saya ajak sama-sama membumikan budaya Pancasila dalam tindakan nyata. Nah, kalau misalnya kekuatan persatuan ini bisa terjalin dengan baik, kampung ini suatu miniatur bangsa ini secara otomatis dari hal yang kecil itu kalau semakin besar menular ke wilayah lain tentunya akan membawa hal yang baik untuk kemajuan bangsa ini. Dalam proses pembangunannya dari daerah rawa kemudian semak belukar, itu dulunya langsung menggerakkan warga secara mandiri atau mungkin ya ada bantuan CSR atau bagaimana? Ya, sampai saat ini Kampung Jimpitan masih mandiri dari hasil guyub rukun pemberdayaan warga kami. Dan alhamdulillah dari pemerintah dinas-dinas terkait sudah merespon, terus memberikan pendampingan untuk pembangunan lebih lanjut ke depan. Untuk saat ini apa aja yang ada di Kampung Jimpitan ini yang bisa bukan dipamerkan tetapi yang bisa dilihat oleh orang-orang yang hanya dimiliki oleh Kampung Jimpitan ini? Nah, Kampung Jimpitan ini sampai saat ini alhamdulillah dari 2 bulan tanggal 4 bulan Februari 2019 sampai ini sudah terbangun diantaranya balai warga, sekretariat, taman belajar dan edukasi, sarana olahraga, panggung kreatif dan inovatif, KWT sebagai edukasi untuk memberikan daya tarik bagi masyarakat agar mau memanfaatkan lahan-lahan pekarangan rumahnya untuk ketahanan pangan untuk kebutuhan mereka. Ada musola, kolam ikan. Nah, itu tujuannya untuk meningkatkan produk UMKM ke depannya. Nah, saat ini yang udah ada UMKM ya minuman, makanan, terus dari perikanan ada, terus ada
ternak kambing. Tapi ini kan kampung Pak ya. Tapi kalau melihat dari letaknya ini RT 03 RW 03 Batu Ceper Kota Tangerang, benar nggak? Iya. Tapi dari RT ini kenapa disebut kampung sih Pak? Ini Kampung ya karena kalau ini kan kultur dulu kan. Hmm. Nah, kalau kampung sebenarnya sebagai kultur budaya kita, kearifan lokal kita. Ini apa yang saat ini walaupun domisilinya kota, ya ayo kita bareng-bareng membumikan nilai-nilai budaya luhur bangsa dulu supaya selalu lestari sampai kapanpun. Ini nggak ada istilahnya, oh saya hidup di kota tapi budaya-budaya luhur kita itu udah mati. Karena suatu kehidupan bisa berjalan baik, tentunya apa nilai-nilai yang baik dari leluhur bangsa kita, nenek moyang kita itu harus kita jaga selalu. Untuk semakin kita kembangkan anak-anak kita yang saat ini banyak pengaruhnya dari perkembangan zaman, teknologi, apalagi HP. Kalau kita siapin dengan sarana bermain, edukasi yang lain biar lebih dekat mengenal alam ini. dalam arti warga yang tinggal di RT 03 ini merasakan seakan tinggal di kampung halaman dulu Pak, ya. Iya. Bagaimana kearifan lokal di kampung itu yang akhirnya dibawa juga ke sini meskipun di perkotaan seperti itu Pak ya. Oke. Nah, bagi Bapak sendiri apa yang belum ada di sini yang mungkin ingin dicapai di tahun ini Pak? Apalagi ini kan baru boleh dibilang kebangkitan dari pandemi Pak ya. Iya, iya. Apa aja Pak? Ya diantaranya itu kita harus dalam menyikapin kondisi sulit ini, pandemi yang hampir kurang lebih udah 2 tahun ini, tentunya kita dituntut kreatif dan inovatif dalam mencari solusi. Kira-kira apa yang bisa mendatangkan hal yang baik, khususnya dari segi ekonomi. Jadi kita nggak boleh diam, tapi kita harus terus bergerak, berjuang bersama-sama dengan ide-ide kreatif. Diantaranya itu tadi pemanfaatan apa yang di sini misalnya sumber daya alam. Nah, kita harus kita kelola dengan baik. Warga yang kurang, yang apalagi kena misalnya pengurangan di tempat kerjanya kemarin, namanya COVID kan dari segi lini apa aja kena terdampak. Nah, saya ajak sama-sama di sini cari solusi, berjuang sama-sama, kita ambil berkahnya kesulitan ini untuk merasuk kekuatan saling berjuang bersama-sama untuk keluar dari kondisi sulit ini. Tentunya semua itu nggak mudah, butuh semangat, konsistensitas kita dalam membangun lingkungan ini supaya berkelanjutan dan berkembang untuk lebih baik ke depan. Berarti boleh dibilang setelah merubah menjadi ASRI, kemudian kelanjutannya apa? Yaitu kesejahteraan masyarakat, seperti itu Pak ya. Oke. Dan sampai saat ini Pak, berapa kakak di RT 03 ini dan apakah ada kegiatan ya mungkin seperti giat olahraga atau apa seperti itu? Alhamdulillah kalau di sini jumlah kependudukannya kurang lebih kalau di RT 03 itu ada 197 kakak. Kalau se-RW ada jumlah penduduknya ada 1.500-an. Nah, kalau semua ini kita sama-sama kita bareng-bareng juga berukun untuk berjuang untuk kebaikan kita, terutama generasi yang akan datang. Kita berjuang ini bukan hanya saat ini, tapi untuk yang akan datang. Jadi generasi ini biar benar jadi generasi yang unggul, yang produktif dalam membangun kesejahteraan. Jadi kita bukan bergantung untuk mencari kerja, tapi kita harus bisa membangun peluang kerja di kampung kita untuk pemanfaatan apa yang baik SDM maupun SDA-nya yang ada.
dengan semua kemampuan ataupun dengan semua yang telah dimiliki saat ini, ya, apakah ada ide juga, ya mungkin ya kedepannya ikut perlombaan-perlombaan desa kreatif dan inovatif ataupun eduwisata seperti itu, atau pengen membuat wisata juga di sini secara mandiri juga gitu. Emang ke depan itu puncak dari penataan atau pembangunan kampung itu untuk membangun kesejahteraan. Tentunya saya sendiri ya sampai saat ini ya belum puas. Ini harus ke depan apa yang kurang. Contoh di sini selanjutnya yang saya prioritaskan ya bank sampah, selanjutnya lagi untuk outbound. Nah itu untuk selain untuk pembinaan mentalitas karakter generasi muda atau anak-anak di sini, itu juga bisa menjadikan daya tarik dari warga lain untuk berkunjung sini. Kalau tentunya ada daya tarik, dampaknya pasti ekonomi di sini juga akan meningkat. Pak, sebagai kampung mandiri dan perubahan yang tadinya semak belukar semuanya dilakukan gotong royong, menata kampung seperti itu, Pak. Kesulitannya dulu gimana, Pak? Karena tidak mudah pendekatan kepada setiap warga itu. Kalau masalah kesulitan itu memang dinamika dalam kehidupan masyarakat, karena di sini penduduknya macam-macam, latar belakangnya ataupun sukunya. Di sini ibaratnya ya namanya tempat merantau kan dari daerah mana-mana. Nah, dari situlah saya lakukan pendekatan. Kita semua ini tinggal di sini. Tentunya kalau orang tua dulu, nenek moyang dulu, dimanapun memberikan nasihat kepada kita, memberikan nasihat dimanapun bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Ya disitulah, dimanapun kita berada harus bisa memberikan nilai manfaat. Nah, dengan hal begitu saya sampaikan dalam hal forum berkumpul, selamatan atau pengajian RW ataupun yasinan malam Jumat, itu saya sampaikan, ayo bareng-bareng kita jadi keluarga besar yang saling peduli, saling mengayomi, saling asah-asih. Di sini nggak ada sekat, kita semua keluarga besar. Nah disitulah akhirnya tergugah untuk bergerak bareng-bareng. Alhamdulillah bisa terwujud seperti ini. Merangkul gitu, Pak ya. Awal dulu apa yang pertama dibangun dulu, Pak? Awal pertama dulu karena kan kita nggak ada lahan. Ya selain di sini ya milik PLN ini dulu semak belukar, Kobakan. Setelah izin tadi ke PLN, ya kita bergerak sama-sama. Pertama kita uruk dulu. Nah uruk itu enggak, karena dalam hampir sepinggang. Nah itu kita juga udah ratusan engkel. Kalau truk gede kan nggak masuk di sini. Kita pakainya engkel, kalau engkel masuk. Kosnya lebih ringan daripada truk. Kalau truk turunnya di depan, kita angkut lagi kan makan tenaga besar. Makanya sampai sini kita turunin bareng-bareng, gotong royong. Terus habis itu setelah itu kita bangun balai warganya. Nah itu bertahap. Terus KWT, habis KWT sekretariat, habis sekretariat musola, habis musola lapangan olahraga, bulu tangkis, terus termasuk taman belajar edukasi ini. Dan untuk kedepannya ya bank sampah sama sarana olahraga outbound itu, dan arena aneka macam permainan lah untuk menunjang kampung wisata, karena untuk narik pengunjung dari luar. Tentunya semua itu bisa berjalan baik ya kembali diri kita sendiri. Makanya warga saya ajak, ayo kita jangan pernah kendor dalam hal maslahat ini, tetap jaga kekompakan kita, karena disinilah buah dari segala ibadah bentuknya apapun
itu bernilai manfaat secara real, terimplementasi dalam tindakan nyata. Kalau dalam tata pemerintahan kita, fondasi kita, ya itu tadi dasar negara kita Pancasila, dari nilai-nilai sila ke-1 sampai ke-5. Jadi sini alhamdulillah udah terwujud dalam tindakan nyata. Itu dulu mulus-mulus aja perjalanannya, atau ya mungkin hanya pertama 5-10 warga, kemudian yang lain ternyata kena juga, merasa akhirnya bareng-bareng gitu. Itu gimana? Kalau proses itu semua nggak sama, tentunya dinamika kehidupan ini nggak terus mulus-mulus, nggak pasang surut itu pasti, tapi semua itu saya kembalikan. Makanya di sini ini sebenarnya lambang 0. Ini yang ada samping gapura Taman Edukasi ini kan 0. Ini simbol dari tata niat kita. Kalau tata niat kita benar, semua dari langkah kita perjuangan ini hanya menuju Tuhan Yang Maha Esa, Allah Ta'ala, apapun dinamika nggak akan mengaruhi istiqomah kita untuk selalu bergerak, selalu melangkah untuk maju ke depan. Nah, itu yang sering saya sampaikan, untuk memperkuat ikatan persaudaraan kita, soliditas kita dalam gerakan Pancasila dalam tindakan nyata di Kampung Jimpitan Kapitu ini. Berarti konsepnya tidak asal-asal tetapi punya makna tersendiri ya Pak ya. Ini maknanya apa, yang sebelah maknanya apa, seperti itu Pak ya. Iya, termasuk dari depan ada gapura, itu ada bambu runcing, bentuknya bambu runcing. Itu tiangnya bambu runcing, itu kan merupakan perjuangan dulu. Namanya kesuksesan itu tanpa diawali dengan perjuangan yang keras, istiqomah kita, konsistensi kita, itu nggak akan mudah. Makanya dari nama Kampung Jimpitannya di situ tersirat ada doa, harapan, perjuangan. Jadi indah membutuhkan perjuangan istiqomah. Tuhan akan ngabulkan, kompak berbagi berkah. Jadi itu kan kalau kompak kan mudah untuk bergerak, untuk mewujudkan suatu program atau kesuksesan program yang akan datang. Nah, termasuk di sini, ini simbol dari tower ini, simbol dari syahadatain kalau Islam. Jadi syahadat tauhid dan syahadat rasul, itu pegangan kita. Termasuk yang di sini tadi 0 itu tata niat kita untuk ke depan biar kita melangkah ringan. Apapun dinamika yang ada, permasalahan, kita akan arif dalam menyikapi. Tentunya hal-hal yang negatif kita bisa meminimalisirnya, untuk memperkecilnya. Seperti saya ambil biasanya, kalau ada gejolak apa-apa saya rangkul seperti tabayun, kita duduk bareng musyawarah. Nah disitulah kan kembali lagi ke Pancasila lagi kan, sila keempat ya, tujuannya manfaatnya keadilan untuk seluruhnya. Hingga saat ini sudah puas dengan perubahan yang ada di Kampung Jimpitan ini? Tentunya kalau masalah puas ya belum. Kita berjuang kan harus terus untuk lebih baik lagi. Apa yang kurang kita lengkapi lagi, apa yang kurang kita lengkapi lagi, sampai kita kembali sama Yang Kuasa kelak. Jadi berlanjut, keberlanjutannya selalu berkesinambungan terus untuk ke depan. Harapan saya itu. Tentunya besok ke depan kan harus ada regenerasi setelah saya. Nah, ini jangan sampai misalnya kendor untuk ke depan, apalagi terus kembali ke bawah lagi. Yang udah ada harus meningkat terus. Pak, mungkin ada pesan, mungkin ada rasa ingin berbagi kepada kampung-kampung di Indonesia ataupun RT-RT yang mungkin
boleh dibilang ingin merubah wilayahnya dari kumuh menjadi bersih, gimana tuh? Ya saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang lain, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di Kampung Jimpitan ini sebagai penggerak inisiator Kampung Jimpitan KP itu, ayo sama-sama kita pelihara, kita rawat, kita bangun budaya-budaya luhur bangsa dulu, harus kita lestarikan sampai saat ini, sampai kapanpun harus kita jaga. Apapun dinamikanya, itu merupakan ujian dalam ketangguhan kita untuk selalu berjuang untuk bangsa ini, karena kampung kita yang kita tinggali merupakan miniatur dari bangsa ini yang harus kita lestarikan, budaya-budaya luhur bangsa. Asal kita tata niatnya benar, hanya untuk ibadah menuju Allah Ta'ala, insya Allah apapun Allah akan meridhai dan mempermudah langkah kita. Allah akan memberikan jalan terbaiknya untuk kemajuan bangsa kita. Tangerang, ayo. Batu Ceper, cakep. Batu Jaya, oke. Kampung Jimpitan KP2, maju bersama, sejahtera bersama untuk NKRI tercinta.